Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Ferdian dari kelas 3 CB dan NIM saya yaitu 062030700250. Pada video kali ini saya akan mengenalkan beberapa perintah dasar Linux Ubuntu. Perintah dasar Linux Ubuntu itu terdiri banyak sekali. Kalian bisa mencarinya di Google. Pertama-tama perintah dasarnya yaitu pwd. Pwd ini berfungsi untuk mencari path dari direktori yang Anda gunakan saat ini. Yang atau artinya mencari di manakah Anda berada saat ini. Nah, di sini saya berada di direktori etc/network. Selanjutnya yaitu sintaks cd. cd di sini berfungsi untuk memindahkan satu direktori ke direktori lainnya. cd juga ada beberapa macam, yaitu cd titik-titik yang berfungsi untuk memindahkan satu direktori ke atas, dan cd tanpa titik-titik yaitu berfungsi untuk berpindah ke direktori home. Nah, selanjutnya yaitu perintah atau sintaks ls. Di sini sintaks ls merupakan perintah dasar pada Linux yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori. Kita ketikkan saja ls lalu klik enter. Nah, di sini ada beberapa konten atau isi direktori, yaitu if garis strip up.id, if strip up.id, dan interface. ls juga ada beberapa macam, yaitu ls -r. Nah, ls -r berfungsi membuat daftar semua file yang ada di subdirektori. Lalu ada ls-a yang berfungsi menampilkan file yang tersembunyi. Lalu ada ls-al yaitu membuat daftar file dan direktori yang memuat informasi detail seperti permission atau hak akses, ukuran atau size, pemilik atau owner, dan lain-lain. Nah, di sini sudah tertera apa yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya yaitu sintaks cat. Di sini sintaks cat yang artinya perintah dasar sistem operasi Linux yang sering digunakan untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Sini langsung saja kita buat cat lebih besar atau sintaks lebih besar, lalu masukkan nama file yang akan kalian buat. Misalnya di sini saya masukkan gustaf.txt, lalu klik tekan enter. gustaf.txt. Kalau kita kembali ke home, sini kita cat
lebih besar gustav.txt, lalu masukkan isi file yang akan kalian gunakan. Misalnya saya gustav kalian, lalu kalian tekan pada keyboard yaitu Ctrl+C untuk keluar. Nah, di sini telah selesai kita membuat file. Lalu file tersebut akan kita gabungkan menjadi file gustav dan gustav1. Di sini kita buat dulu file gustav1-nya. Lalu tekan pada keyboard Ctrl+C. Setelah itu kita ketik cat gustav.txt spasi gustav1.txt lebih besar gustav2.txt, lalu tekan enter. Nah, di sini telah membuat file gustav2.txt dari penggabungan file gustav.txt dan gustav1.txt. Setelah itu kita akan lihat apakah file gustav2.txt telah berhasil dibuat. Kita ketikkan ls. Nah, di sini file gustav2.txt telah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita ke sintak lainnya. Di sini sintak cp atau copy. Perintah dasar cp untuk menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda. Misalnya cp gustav.txt /etc network, lalu tekan enter. Oke, bentar, kita buat mkdir gustav, lalu kita buat ls. Nah, itu sudah terbuat direktori gustav. Lalu kita buat sini gustav.gustav. Cannot. Kita masuk dulu ke ini ya. cd ls mkdir gustav. mkdir cd /etc terus network. Tidak bisa. Kita kembali. cp gustav.txt /home
slash username slash dokumen. Mkdir kita copy wae txt cp min head. Oke, intinya untuk CP ini ls cp gustap.txt slash home slash username slash dokumen. Kita buat get gustap. Oke, intinya CP itu sintek untuk mengcopy file dari direktori satu ke direktori lainnya. Lalu yaitu mv di sini berfungsi untuk mengganti atau mengubah nama file, misal mv gustap.txt menjadi perdian.txt, lalu kita ls. Nah, di sini file gustap.txt telah berubah nama menjadi perdian.txt. Lalu selanjutnya mkdir. Kdir di sini berfungsi untuk membuat direktori baru, misalnya mkdir didi ls. Nah, direktori didi telah berhasil dibuat. Di sini untuk menghapus direktorinya ada namanya sintak rmdir. Rmdir adalah untuk menghapus direktori. Lalu kita ls. Nah, direktori didi yang tadi sebelumnya sudah ada, lalu kita hapus dengan menggunakan sintak rmdir, lalu masukkan nama direktorinya. Setelah itu kita clear. Selanjutnya rm saja adalah sintak yang berfungsi untuk menghapus direktori beserta isinya. Jika ingin menghapus direktorinya saja, rm min r.
rm gustav.txt lsu rm gustav.txt rm gustav rm min r cd. Di sini kita cari namanya cd user ls mengadu bisa. pwd rm min r gustav itu txt rm min r. Nah, sini gustav1.txt kita lihat telah dihapus dengan menggunakan sintak rm min r. Oke, selanjutnya yaitu sintak touch. Di sini sintak touch adalah perintah dasar Linux yang memperbolehkan Anda membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. Touch /home/username document/web.html. Touch Nah, di sini kita berhasil membuat pada direktori dokumen cd.ls. Nah, di situ telah berhasil kita buat namanya web.html dengan menggunakan sintak touch document/web.html. Kita clear. Lalu yaitu selanjutnya sintak locate. Di sini berfungsi mencari file. Untuk mencari file yang memuat dua atau lebih dari dua kata. Locate web.html locate.gustav.txt.
Oke, loket itu berfungsi untuk mencari direktori secara langsung. Selanjutnya yaitu syntax find. Untuk mencari file dan direktori, bedanya perintah find lebih ditujukan untuk mencari file yang berlokasi dalam direktori yang diberikan. Contoh find cd ls pwd find /home /kelompok 2 /gustaf2.txt. Nah, disitu langsung muncul di mana letak file gustaf2.txt. Berikut beberapa variasi yang bisa digunakan dengan syntax find, yaitu find nah seperti itu. Oke, lanjut ke syntax selanjutnya, yaitu syntax grep. Di sini syntax grep untuk menyelesaikan teks harian adalah grep. Dengan komen ini Anda bisa melakukan pencarian di semua teks dalam file yang diberikan. Contohnya yaitu grep gustaf2.txt. Di sini untuk mencari suatu kata pada file gustaf2.txt, katanya yaitu Gustaf. Itulah fungsi dari grep. Oke, lanjut sudo comment. Sudo yaitu merupakan singkatan dari super user do yang berfungsi untuk menjalankan teks yang memerlukan hak akses. Namun kami tidak menyarankan penggunaan komen sudo untuk teks harian karena bisa terjadi error kapan saja bila Anda melakukan kesalahan. Di sini saya tidak akan mencobanya karena akan terjadi error nantinya. Oke, lanjut. Sini sudo seperti ini tulisannya. Lanjut ke syntax berikutnya, yaitu df. Df yaitu melaporkan tentang penggunaan disk space system. Gunakan perintah df. Nah, di sini telah tampil beberapa penyimpanan sistem yang telah berhasil digunakan. Lanjut ke perintah du. Du di sini untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan. Du di sini merupakan perintah dasar Linux yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Nah, di sini direktori Gustaf 4, cache, dokumen, private key, dan GNOME. Totalnya yaitu 48. Kita clear. Lanjut, yaitu syntax head. Head di sini untuk melihat baris pertama dari semua file teks. Secara default perintah ini akan menampilkan 10 baris pertama, namun jumlah baris tersebut dapat diubah sesuai keinginan Anda. Misalnya Anda ingin menampilkan 5 baris pertama, ketik head misalnya 2 baris pertama, head min n 5 gustaf2.txt. Nah,
Di sini telah tampil head, min end, 5 baris kata awal pada file gustav2.txt. Kita clear. Selanjutnya sintek tile. Tile di sini memiliki fungsi yang sama dengan perintah head, hanya saja alih-alih baris pertama, perintah tile akan menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Tile min end gustav2.txt. Tile min x di sini karena pada file gustav2.txt tidak menyampai 10 baris, jadi dia akan muncul invalid number of line karena file gustav2.txt hanya memiliki 2 baris. Oke, lanjut kita ke sinteks selanjutnya, yaitu div. Div di sini perintah dasar yang membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Div gustav2.txt verdian.txt. Nah, di sini dia membandingkan antara file gustav2.txt dan verdian.txt. Lanjut ke sintek berikutnya, yaitu tar. Tar di sini merupakan perintah Linux yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball. Tar dokumen. Tarball. Oke, seperti itulah fungsi tar. Lanjut ke fungsi selanjutnya, chmod. Chmod di sini perintah dasar Linux yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses directory. Karena perintah ini cukup sulit, maka untuk menjalankannya silakan membaca tutorial lebih lengkap terlebih dahulu untuk menjalankan chmod. Kita skip saja, lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu chown. Chown di sini perintah Linux sebagai dasar pada Linux. Chown memungkinkan Anda untuk mengubah atau mentransfer ke pemilik file ke username khusus atau yang spesifik. Misal chown linux user2 file.txt akan menentukan Linux server 2 sebagai pemilik file ext. Chown verdian.txt chown Linux ser 2. Nah, di sini karena tidak ada user Linux ser 2. Oke, selanjutnya yaitu sintek jobs.
Di sini sintak jobs menampilkan semua job saat ini beserta dengan statusnya. Pada dasarnya jobs merupakan proses yang dimulai oleh sel jobs. Oke, seperti itu. Lanjut, kill command. Di sini kill command fungsinya akan mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi yang bermasalah dan memberitahu instruksi kepada aplikasi tersebut untuk berakhir atau mati dengan sendirinya. Total ada 64 sinyal yang dapat kalian gunakan, tapi biasanya orang-orang hanya menggunakan 2 sinyal, yaitu system dan kill. Nah, situ telah muncul beberapa komen. Lanjut, ping. Ping di sini berfungsi untuk mengecek status konektivitas ke server. Contohnya ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ngeping ke Google karena Ubuntu ini telah dialiri internet. Lanjut, yaitu widget. Widget di sini berfungsi mengunduh file dari internet dengan bantuan komen widget. Lalu masukkan link yang akan kalian unduh. Widget google.com. Di sini telah berhasil, dia akan download. Lanjut, selanjutnya yaitu command uname. Command uname adalah perintah dasar dari sistem operasi Linux yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux, misalnya nama mesin, sistem operasi, kernel, dan lain-lain. Di sini namanya yaitu Linux. Lanjut, syntax top command. Di sini berfungsi menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Comment. Udah bener. Top job. Nah, di sini telah berhasil muncul. Kita keluar Ctrl+C, lalu kita clear. Selanjutnya history. Di sini syntax history berfungsi untuk mengecek kembali review komen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, di sini telah berhasil, kita lihat. Lalu kita clear. Lalu ada command main. Di sini command main berfungsi untuk mempelajari langsung dari shell Linux. Anda bisa menggunakan command main sebagai contoh dengan menambahkan perintah main tile akan disodorkan instruksi manual dari perintah tile. Main tile. Nah, di sini telah muncul. Kita quit. Nah, di sini telah berhasil. Lalu perintah selanjutnya yaitu echo. Echo di sini digunakan untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file.
Misalnya jika ingin menambahkan teks hello my name is John ke file nama name.txt yang perlu echo my name is Rainbow, kita cetuk name Ferdian.txt. Di sini kita akan menambahkan teks my name is Rainbow cetuk ke dalam file Ferdian.txt. Lalu kita cek selanjutnya perintah zip unzip. Zip itu berfungsi untuk mengkompres file ke arsip zip, dan perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. Zip Ferdian.txt. Nah, di sini tidak akan bisa karena aplikasi zip belum diinstal. Kalian terlebih dahulu install aplikasi zip dengan cara sudo apt install zip. Oke, selanjutnya kita lihat syntax host command. Hostname di sini berfungsi perintah dasar pada Linux yang Anda dapat digunakan jika ingin mengetahui nama host atau network. Jangan menambahkan min di sini menggunakan IP 10.0.2.15. Selanjutnya terakhir user add adalah sistem multi user, dan ini berarti ada banyak orang yang bisa berinteraksi dalam satu sistem yang sama pada waktu bersamaan. User add adalah perintah dasar Linux yang digunakan untuk membuat user baru, sedangkan passwd untuk menambahkan password ke akun tersebut, ke user tersebut. Untuk menambahkan user bernama John, misalnya cukup ketikkan user John dan password 1345678. user add Gustav passwd 1234. Oke, di sini tidak bisa, kalian harus menginstal dulu sudo apt install user. Oke. Ada beberapa contoh perintah lainnya, yaitu perintah main, yaitu melihat kegunaan dari perintah, melihat buku manual sebuah program. Contoh main apt. Perintah sudo untuk super user. wc untuk menampilkan baris baru. Perintah sort untuk mengurutkan. Perintah su untuk mengganti user ID, passwd, dan untuk mengganti password. Wo untuk menampilkan user.
kill untuk menghentikan program, PS untuk menampilkan snapshot, SSH untuk jarak jauh, SCP untuk menyalin file, fdisk untuk menampilkan partisi, mount untuk melampirkan file, DU untuk menampilkan ukuran file, DF untuk menampilkan disk space, kuota untuk menampilkan sisa disk space, reboot untuk memulai ulang, power off untuk mematikan, BG untuk membuat proses background, FG membuat proses foreground, jobs untuk menampilkan identitas proses, set untuk menampilkan filter teks, AWK untuk memindahkan teks, locate untuk mencari file, if config untuk melihat IP, date untuk menampilkan tanggal, nano untuk merubah text editor, lalu top untuk melihat proses secara berurut, lalu ada clear untuk meng-clear, dpkg-min-i untuk install paket, dan yang terakhir uname untuk melihat versi kernel yaitu Linux. Oke, sekian video perintah Linux dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.